Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta IHT yang saya banggakan, hari ini materi kita yang kita akan bahas adalah asesmen diagnostik. Untuk itu barangkali sebelum materi ini kita bahas lebih lanjut, saya minta Bapak Ibu diantaranya salah satu untuk memimpin doa sebelum kita menjelaskan lebih lanjut. Untuk itu saya persilakan Pak Udi untuk baik, teman-teman, sebelum kita mulai sesi ini yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Udi yang mana memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, kita akan membahas tentang asesmen diagnostik, yaitu tujuan asesmen diagnostik. Jadi, ya, tujuan asesmen diagnostik. Namun sebelum kita membahas tujuannya, barangkali saya sekilas mengingatkan bahwa definisi umum daripada asesmen diagnostik. Asesmen adalah merupakan upaya untuk mendapatkan data atau informasi yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Itu sekilas definisi daripada asesmen. Baik, tujuan asesmen diagnostik sesuai dengan namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnosis non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Nah, tujuan daripada masing-masing asesmen ini adalah sebagai berikut. Yang sebagaimana di hadapan di layar ini atau di slide ini, yaitu ada non-kognitif dan kognitif. Jadi non-kognitif ini ada 5 poin, yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Pada intinya, non-kognitif ini bertujuan mengetahui aspek psikologi emosional peserta didik. Sedangkan kognitif ini ada 3, yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, untuk kognitif ini pada intinya adalah bertujuan guna mendiagnosis kemampuan peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran atau proses pembelajaran. Ya, kita lanjut saja. Nah, untuk asesmen diagnosis non-kognitif ini, asesmen diagnosis non-kognitif di awal pembelajaran ini dilakukan untuk mengetahui kondisi emosional. Jadi tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif ini itu ada 3, yaitu 1 persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Selanjutnya adalah contoh kegiatan persiapan pada asesmen non-kognitif, yaitu sebelum melakukan asesmen, guru bisa menyiapkan alat bantu, bisa berupa gambar atau pertanyaan-pertanyaan yang mewakili emosi
kondisi psikologis siswa. Nah, sedangkan untuk buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa, ini ada 3 di situ, yaitu apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah. Jadi kita bisa menanyakan siswa itu kegiatan, menyangkut kegiatan, jadi bisa menggunakan bahasa yang sederhana sehingga siswa itu dapat mengerti kira-kira apa kegiatanmu selama belajar di rumah itu apa. Terus apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah. Jadi kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana itu begini. Kira-kira Nana belajar di rumah itu hal apa yang menyenangkan ketika Nana belajar di rumah. Yang ketiga adalah apa harapanmu. Jadi kira-kira harapan apa untuk tanya para siswa itu. Selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan. Nah, kegiatan pelaksanaan ini meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Jadi aktivitas siswa ini bisa saja dengan cara bercerita, menulis, dan menggambar. Nah, ini ada gambar ini yang Bapak Ibu lihat di layar itu. Jadi bisa saja dengan bercerita, bisa dengan menulis, dan bisa saja dengan cara menggambar. Strategi tanya jawab di asesmen non kognitif ini, diagnostik non kognitif. Nah, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Nah, terus menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya atau memberitahukan perumpamaan. Memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, dari strategi di atas sebaiknya kita terapkan pada saat siswa menjawab pertanyaan, saat siswa balik bertanya, dan saat siswa menjawab pertanyaan. Nah, kita lihat pada kotak yang pertama, yaitu saat siswa menjawab pertanyaan. Berikan penguatan. Jadi di saat siswa memberikan pertanyaan, sebaiknya guru memberikan penguatan. Sebaiknya guru memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Terus mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Jadi kalau kita memberikan pertanyaan sehingga siswa itu dia menjawab, dia ada menyimpang dengan pertanyaan, maka kita mengembalikan fokus dia untuk jika jawaban itu dia sehingga dia menjawab terarah dengan pertanyaan yang kita sampaikan. Yang kedua, saat siswa balik bertanya. Kalau siswa dia bertanya, maka sebagai seorang guru langsung kita menjawab pertanyaan siswa. Atau membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Jadi kita bisa mengarahkan dia sehingga dia dapat menjawab pertanyaan itu sendiri atau dia bisa memahami dia pertanyaan itu sendiri. Saat menjawab pertanyaan, yaitu mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Menunggu beberapa saat. Jadi kita setelah pertanyaan ke siswa itu kita bisa menunggu beberapa saat untuk dia berpikir jawaban. Terus ya, tindak lanjut. Jadi tindak lanjut ini satu, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Yang kedua, jadi pada tindak lanjut ini, pada intinya untuk tindak lanjut kita perlu mengetahui hasil asesmen. Apabila hasil asesmen diagnostik menunjukkan ekspresi negatif, maka tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu mengajak berdiskusi dengan melibatkan orang tua siswa. Ya, asesmen diagnostik kognitif. Saya rasa asesmen untuk diagnostik kognitif ini saya tidak perlu menjelaskan secara detail karena saya rasa Bapak Ibu sudah sering melaksanakan asesmen ini di sekolah.
Oleh karena itu hanya saya tidak perlu menjelaskan, hanya saya menyampaikan tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif adalah hampir sama dengan non kognitif tadi, yaitu persiapan, pelaksanaan, diagnosis dan tindak lanjut. Kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan dan persiapan dan pelaksanaan, kita perlu membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuai pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar di sekolah maupun yang belajar di rumah. Selanjutnya adalah kegiatan tindak lanjut untuk asesmen diagnostik kognitif. Lakukan pengolahan hasil asesmen, buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Jadi saya rasa ini Bapak dan Ibu sudah bisa memahami. Saya tidak perlu menjelaskan, saya lanjut saja. Asesmen diagnostik kognitif. Ini contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Nah, jadi Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, kita lihat di sini ada 2 kotak atau contoh soal. Yang kotak yang pertama itu tujuan pembelajaran yang dites, yaitu menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Prasyarat dari tujuan pembelajaran mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Nah, di sebelah ini ada contoh soal, yaitu perhatikan gambar berikut. Ada 1 buah mistar dan ada 1 buah pensil. Opsinya A, B, dan C. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kira-kira panjang pensil ini berapa? Saya serahkan atau saya persilakan Bapak dan Ibu, kira-kira apa panjang pensil ini berapa sentimeter? Coba Pak Udi. 10. Berapa? 10 ya. Coba Pak Udi jawab 10. Itu A, jawabannya A. B 7 dan C 3. Nah, untuk kita membuktikan kebenaran jawabannya, maka kita lihat slide berikut. Tadi Pak Udi jawab A, toh? Ya. Kalau jawaban A, maka diskornya adalah paham utuh, sehingga pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya tentang hubungan antara satuan baku, panjang, berat, dan waktu, serta data dan penyajian dalam diagram gambar di kelas 3. Nah, tapi kalau seandainya kita jawab B dan C, maka diskornya adalah paham sebagian dan tidak paham. Nah, ini kita harus memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran, dan lain-lain. Nah, itu. Dan itu adalah contoh soal yang saya sampaikan lewat slide ini. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dalam mengikuti diklat ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berjumpa di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Namun sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya perlu menyimpulkan bahwa asesmen diagnostik itu dilakukan pada awal pelajaran untuk mengetahui kondisi emosional dan kemampuan peserta didik atau
psikes. Nah, sehingga dalam merancang rencana pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Nah, asesmen non kognitif sangat tepat diterapkan pada kondisi kita saat ini yang yang mengharuskan kita belajar dari rumah akibat karena pandemi COVID-19. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak dan Ibu, dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ini ada terdapat kekurangan, maka sekali lagi saya mohon maaf karena saya sadar bahwa saya adalah manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.